Kemudian angin muson barat. Angin muson barat atau angin muson timur atau angin muson timur laut itu sifatnya kering karena membawa musim kemarau atau musim kering. Bertiup pada bulan April hingga Oktober. Itu juga akan membawa musim kemarau yang berkepanjangan. Angin musim ini tidak diinginkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan karena sangat merugikan bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Kerugiannya yaitu sumber air semakin menipis, petani mengalami musim paceklik sehingga terjadi gagal panen. Karena apa? Karena mereka mencari sumber air yang sangat sulit sehingga tanamannya kering, kemudian hasil panen atau tingkat kesuburannya menjadi berkurang. Kalian lihat di situ untuk angin musim barat bagaimana angin itu bertiup. Sedangkan angin musim timur seperti apa? Kalian bisa lihat. Mereka bertiupnya seperti apa. Oke. Kemudian lanjut iklim tropika atau iklim panas. Iklim ini terletak di sekitar garis khatulistiwa. Menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropik atau bisa disebut iklim panas. Karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi sehingga sekitar tahunan Indonesia akan mengalami musim paceklik atau yang disebut musim panas berkepanjangan. Indonesia dilewati garis khatulistiwa sehingga di daerah atau wilayah-wilayah tertentu mengalami iklim panas atau iklim tropika. Iklim laut di mana iklim laut itu di mana negara Indonesia itu kaya akan objek wisata, terutama Indonesia memiliki wilayah laut, sungai atau samudra. Apa itu samudra? Samudra adalah kumpulan laut yang sangat besar. Sungai yang kita ketahui memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Iklim laut yaitu iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Dengan adanya iklim laut itu, warga Indonesia merasakan kenyamanan karena lebih memiliki banyak keuntungan untuk membantu kelangsungan hidupnya. Oke. Iklim laut berada di daerah tropis dan subtropis dan daerah sedang. Kalian bisa baca sendiri keterangan dari tropis dan subtropis serta daerah sedang. Pada perubahan iklim di laut, suatu wilayah yang terjadi di Indonesia ditandai adanya perubahan temperatur rata-rata harian, yaitu pola curah hujan yang berbeda tiap wilayah, tinggi muka air laut yang berbeda juga, dan variabel iklim seperti kejadian alam El Nino dan El Nina. Tapi untuk El Nino dan La Nina itu nanti biasanya akan dibahas apabila nanti kalian masuk di SMA, karena itu merupakan kejadian alam atau fenomena alam yang terjadi di negara manapun. Indonesia juga ada ya. Oke, keunggulan iklim di Indonesia. Indonesia memiliki karena kita berada di benua Asia, terutama Asia Tenggara. Indonesia memiliki iklim tropis yang banyak keunggulan yang berbeda-beda di antara negara lain. Tak heran jika Indonesia sering didatangi orang yang berasal dari mancanegara untuk menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Keunggulan dari iklim di Indonesia ada beberapa, di mana kita memiliki 3 musim, yang mana tadi iklim tropis dan iklim laut. Indonesia bisa melakukan kegiatan ekonomi sepanjang tahun. Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan musim penghujan yang datang setiap 1,5 tahun sekali.
Meskipun itu dari bulan Oktober hingga bulan April dan April hingga bulan Oktober, tapi tetap akan kurang lebih setengah tahun sekali atau sekitar 6 bulan sekali setiap tahunnya. Tapi kita sudah tidak bisa memprediksi seperti dulu lagi karena sekarang iklim di Indonesia sering berubah-ubah. Tidak hanya 6 bulan sekali kita mengalami pergantian musim dari kemarau ke penghujan atau penghujan ke kemarau, karena sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya. Indonesia memiliki cuaca yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin seperti di luar negeri. Untuk di luar negeri karena mereka iklimnya iklim subtropis ya. Di sana memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, kemudian musim semi dan musim gugur. Itu berbeda dengan kita yang musim dingin. Musim dingin di sini kan cenderung ke penghujan. Kalau di luar negeri itu musim dingin itu dia memang pernah dinginnya itu ekstrim, tapi tidak menimbulkan datangnya salju. Dan yang kedua dia bisa sampai dengan turunnya salju, bahkan hujan yang sangat lebat. Itu perbedaannya dengan kita. Kemudian Indonesia dengan beraneka kekayaan alam. Kita memiliki banyak sekali potensi alam yang terpendam yang ada di Indonesia, yaitu potensi dalam tambang, kemaritiman, serta kaya akan potensi pertaniannya. Kemudian hamparan tanah yang luas, subur dan mudah ditanami. Karena Indonesia disebut sebagai negara agraris, sehingga banyak sekali kita memiliki lahan pertanian yang sangat besar. Dan bahkan negara kita disebut negara maritim karena kaya akan hasil laut atau kaya akan lautan ya, kita banyak laut. Kemudian Indonesia dengan hamparan tanah yang luas, subur, mudah ditanami tumbuh-tumbuhan baik itu padi, bunga dan lain sebagainya. Indonesia memiliki berbagai macam laut, pantai, dan pulau yang terbentang luas. Hampir lebih dari 50% kita adalah lautan atau perairan, sisanya adalah daratan. Ini adalah penggolongan iklim menurut Köppen. Ini pernah keluar di ujian ya nak ya. Penggolongan iklim menurut Köppen itu ada hingga ini kodenya, ada kodenya sendiri. Ada iklim tropis, iklim kering, iklim sedang, iklim dingin, iklim kutub, dan selalu basah. Kemudian pula kering pada musim panas di belahan bumi yang bersangkutan. Bulan kering atau winter, hujan cukup atau medium. Itu kode yang A, B, C, D, E, F, S, W, dan M. Itu adalah kode dari iklim. Dan itu adalah gambar yang patut kalian pahami ya. Kita ada yang di tengah yaitu iklim tropis. Karena kita juga ada negaranya dilewati garis khatulistiwa. Oke ya. Itu di bawah kalian bisa pahami sendiri, bisa baca-baca sendiri. Jenis iklim yang diklasifikasi oleh Köppen. Ya, nanti baca sendiri. Selanjutnya yaitu kita masuk di persebaran flora dan fauna Indonesia. Flora fauna di Indonesia banyak sekali, tapi kita ada pembagiannya ya. Pembagian dalam hal persebarannya kita ada pembagiannya. Kita masuk di flora terlebih dahulu. Flora atau dunia tumbuhan di berbagai tempat di dunia pasti berbeda-beda. Jadi antara di contoh benua Afrika dengan di benua Asia itu berbeda sekali untuk jenis flora atau tanamannya. Kemudian
di benua Amerika dengan benua Eropa, apakah sama floranya? Tidak sama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama yaitu iklimnya, jenis tanah yang berbeda-beda, relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi yang berbeda-beda, dan biotik atau pengaruh makhluk hidup yang mendiami daerah atau wilayah tersebut. Ini adalah beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim, antara lain yaitu hutan musim. Kalian nanti baca sendiri ya. Kita banyak sekali loh memiliki hutan jati dan kapuk atau randu atau bahan tekstil kapas ya. Itu kita yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita akan kaya untuk hutan jati dan kapasnya atau kapuk. Kemudian hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis di daerah yang curah hujannya tinggi, Indonesia beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia banyak memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Contohnya hutan tropis itu pada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Mereka kaya akan hutannya, tapi cenderung ke hutan hujan tropis. Jadi hutannya itu sangat lebat biasanya. Kalau hutan hujan tropis itu cirinya yaitu hutannya itu sangat hijau sekali, tapi di tempatnya itu memang jauh, yaitu di hutan belantara. Dan itu biasanya didapatkan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian sabana. Sabana banyak di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sabana itu berupa padang rumput yang dikelilingi atau diselingi pepohonan yang bergerumbul. Kemudian stepa, padang rumput yang sangat luas, sehingga di daerah tersebut curah hujannya sangat sedikit atau rendah. Terdapat di Nusa Tenggara Timur baik untuk peternakan, karena di sana untuk di Nusa Tenggara itu biasanya untuk peternakan seperti kuda itu memang bagus juga untuk di daerah yang memiliki stepa yang banyak. Kemudian hutan bakau atau mangrove. Itu biasanya hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Kita di sini ada, meskipun di sepanjang kita mau pergi ke Bali, kita pasti akan melewati dulu daerah Banyuwangi ya. Itu akan melewati seperti Situbondo, itu kan dekat dengan pantai. Dan situ pasti banyak hutan mangrove. Tapi sekarang di Jawa Timur banyak sekali, seperti di Surabaya, banyak sekali wisata hutan bakau sekarang. Kemudian yang kedua yaitu persebaran fauna di Indonesia. Fauna atau dunia hewan di Indonesia digolongkan menjadi 3 kelompok. Berdasarkan pengelompokan oleh Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber. Secara ringkas, 3 kelompok fauna dibagi menjadi 3. Yang pertama tipe Asiatis yang menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Ini banyaknya terdapat pada jenis hewan menyusui seperti gajah, harimau, badak, beruang, dan orangutan. Kemudian fauna tipe Australis. Ini meliputi bagian timur Indonesia seperti kanguru, cendrawasih, kakak tua, dan burung kasuari. Pasti kalian pernah melihat ya. Contohnya hewan-hewan tersebut. Kemudian fauna peralihan dan asli. Fauna peralihan dan asli ini terdapat di bagian tengah Indonesia, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara. Seperti contohnya hewan kera, kuskus, babi rusa, anoa, dan burung maleo. Itu adalah peta pembagian fauna di Indonesia. Ada garis Wallace dan ada garis Weber. Ada fauna Indonesia Barat,
tengah, dan timur. Apa itu garis Wallace? Apa itu garis Weber? Itu pernah keluar di ujian juga. Perbedaan garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah sebuah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografis hewan Asia dan Australia. Bagian barat garis ini berhubungan dengan spesies Asia di timur, kebanyakan berhubungan dengan spesies Australia atau garis pembagi wilayah sebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Itu perbedaannya. Sedangkan garis Weber itu adalah garis khayal yang membatasi wilayah sebaran tumbuhan dengan satwa antara dataran Saud dan bagian barat Indonesia. Garis itu dimulai dari utara, yaitu dari atas ya, yakni dari Kepulauan Maluku hingga sisi barat paparan Saul, kemudian dari dangkalan Saul. Kemudian pembagian kawasan garis Wallace. Tuh kalian coba lihat. Kalian baca sendiri kawasan Asia bagaimana. Hewan Asia adalah memiliki karakteristik. Itu banyak sekali mamalia yang berukuran besar seperti badak bercula 1, gajah, harimau, beruang madu, orangutan, dan bekatan. Sedangkan flora yang ada di area itu yaitu biasanya yang sering kita lihat untuk di Indonesia, banyak sekali bunga anggrek, pohon jati, kayu manis, Rafflesia arnoldi yaitu bunga bangkai ya, seperti bunga bangkai itu tapi yang besar. Kemudian kayu kapur, nangka, rotan, pohon meranti, pohon gaharu, pohon kamper, pohon ulin, pohon keruing, dan bambu yang sering kita jumpai. Oke, ini garis Wallace sama garis Weber, menjelaskan sedikit tadi, kalian bisa baca sendiri. Kemudian jenis tanah dan pemanfaatan di Indonesia. Kita langsung ya, habis iklim, flora fauna langsung tanah. Tanah merupakan lapisan kulit bumi paling atas dan terbuka secara alami dari hasil pelapukan pengendapan batuan bahan-bahan organik. Jenis tanah di Indonesia itu ada yang subur dan ada yang tidak subur. Banyak dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Suatu tanah dikatakan subur apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Banyak mengandung unsur hara atau zat yang dibutuhkan oleh tanaman, cukup mengandung air dan struktur tanahnya baik. Itu dikategorikan sebagai tanah yang subur. Oke. Tanah di Indonesia dibagi beberapa jenis, yaitu tanah aluvial atau endapan, tanah vulkanik karena dari gunung berapi tanahnya, jadi dari letusan gunung berapi. Dari letusan gunung berapi itu nantinya akan subur, tapi pada saat suatu daerah terkena lahar atau mungkin letusan gunung berapi, tanah tersebut akan mati beberapa tahun. Tapi setelah kurang lebih 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi itu maka bisa ditanami dan akan subur tanah tersebut. Tapi tidak bisa ditanami langsung setelah gunung itu meletus, tapi tunggu sekitar beberapa tahun baru bisa ditanami dan itu akan subur sekali tanahnya. Tanah organosol atau tanah gambut, tanah humus, tanah potzolit, tanah laterit, tanah pasir, dan tanah mediteran atau tanah kapur. Itu contohnya ya di bawahnya. Seperti apa tanah-tanah tersebut kalian bisa lihat. Selanjutnya bentuk muka bumi di Indonesia. Bentuk muka bumi di Indonesia itu ada dua, yaitu relief daratan dan relief dasar laut. Kita mengenal dulu tentang relief daratan. Seperti itu ya, sudah memberikan contoh angka 1 hingga angka 9. Seperti apa struktur relief daratan yang ada di Indonesia? Ada dataran tinggi, jurang, ngarai, lembah, sungai, danau, dataran rendah, pegunungan, dan bukit. Itu kalian lihat ya. Pegunungan itu adalah deretan dari gunung-gunung yang tersebar, itu dinamakan pegunungan ya. Dan lihat di situ pengertiannya ada di bawah. Kalian bisa sendiri untuk membacanya ya.
Kemudian penampakan relief dasar laut. Oke, ternyata dasar laut itu memiliki penampang atau relief seperti tadi relief daratan. Oke ya. Lihat di bawah ini. Yang putih itu adalah kita posisi yang di abu-abu itu ada daratan. Itu ada kapal. Ada itu permukaan laut. Ternyata ada gunung laut. Ternyata ada landas benua, lereng benua atau kontinen, lubuk laut, palung laut, dapur magma, punggung laut, dan laut. Dapur magma itu biasanya tempat yang nantinya dia beroperasi atau seperti membuat suatu magma di situ. Jadi magma atau semburan nanti yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Jadi di sana adalah sangat panas sekali. Nah, itu adalah keterangannya, kalian bisa baca sendiri. Dari penjelasan tadi mungkin kalian bisa membaca ulang untuk PowerPoint yang sudah memberikan. Kemudian tugas kalian yaitu kerjakan di buku tulis atau kertas HVS. Boleh diberi warna tergantung kreativitas kalian. Kirim ke grup WA, batas pengumpulan hingga pukul 6 sore. Tugas kalian yaitu menggambar relief daratan dan relief dasar laut. Untuk relief daratan dan relief dasar laut yang kalian buat, kalian bisa nyontoh di Google, bisa nyontoh di buku paket, atau mungkin bisa di PowerPoint. Jangan lupa diberikan keterangan juga. Setelah itu kirimkan melalui WA grup. Oke, jangan lupa juga kumpulkan hasil tugas kalian pada Mapel IPS mulai bulan Juli hingga bulan September, karena kalian akan memasuki ujian tengah semester atau penilaian tengah semester, di mana nanti meskipun MEM sudah menilai, tapi MEM akan melihat bukti fisik yang sudah kalian kerjakan. Jadi kalian cari lagi tugas kalian, jangan sampai hilang. Nanti pada saat pengumpulannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut tanggal berapa oleh guru mapel kalian, oleh guru kelas kalian. Setelah itu kalian bisa kumpulkan nanti ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Apabila MEM banyak salah, MEM mohon maaf. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.